Halo sahabat-sahabatku yang terkasih, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Oke, kali ini saya mau pilih ya langsung di sini. Biasanya saya buat seperti ini nih gitu ya kan, setiap saya mau baca kartu saya pilih dulu gitu. Apa kira-kira zodiak yang akan saya ambil gitu ya. Nah, kali ini saya akan pilih yep. Dan ya yang jatuh ini adalah Virgo gitu. Yep. Oke, untuk zodiak Virgo. Ya, terima kasih buat kalian yang hadir kembali di channel saya. Dan buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, jangan lupa dicek kembali Sun, Moon, and Rising-nya ya. Oke, ini general reading untuk Virgo seminggu dari tanggal 2 hingga tanggal 8 Agustus 2021. Oke. Ya, selama seminggu ya. Oke, diambillah pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu. Ya, bila kamu merasa ini tidak sesuai, tidak resonate, diabaikan saja gitu ya. Oke. Karena readingan ini bersifat general dan energinya di sini bersifat kolektif gitu ya. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles untuk Virgo. Sepertinya ada peluang nih yang kamu dapatkan. Ada beberapa di antara kamu juga yang ketemu dengan orang baru nih gitu ya. Pertemuan ini dikarenakan adanya pekerjaan, adanya bisnis, adanya hal-hal penting yang perlu kalian diskusikan atau transaksi ini ya, berupa pertukaran gitu ya. Tetapi ada konflik di sini saya lihat, ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada beberapa di antara kamu juga ini untuk masalah asmara. Untuk masalah asmara ini sepertinya dengan orang baru, ini sepertinya pasangan kamu tapi masih baru gitu ya. Terus ini bertengkar gitu. Ada perdebatan di sini, beda pendapat gitu ya. Kamu di sini lagi pengen healing yourself gitu. Kamu pengen menenangkan diri gitu ya. Pengen mengintrospeksi, apa sih salahku gitu ya, apa salah dia gitu ya. Kamu lagi mencari-cari bagaimana juga solusi untuk permasalahan ini, pertengkaran ini gitu. Dan ya kamu ngerasa bahwa nggak ada jalan keluar nih, ada rasa frustasi ya. Kamu tidak bisa bertindak, tidak bisa membuat suatu keputusan gitu. Kamu ngerasa nggak ada jalan keluar untuk permasalahan ini gitu ya. Dan ada King of Swords di sini ya. Sepertinya kamu di sini ini ya, sebenarnya kamu di sini mampu membuat solusi atau tindakan gitu ya kan. Kamu mampu bertindak di sini menyelesaikan masalah ini gitu ya dengan tegas gitu ya. Tapi harus dengan sikap-sikap yang tegas yang sepertinya harus keras gitu ya. Karena di sini saya ngelihat ada energi King of Swords, itu energinya dari Gemini, Libra, Aquarius. Ini pengen dihargai gitu. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu pengen dihargai gitu. Ya, kamu bersikap keras di sini gitu ya. Sepertinya kamu dengan pasangan kamu di sini yang lagi bertengkar ini sama-sama keras, sama-sama bertahan sama opininya masing-masing gitu. Ya, ada Eight of Pentacles. Beberapa dari kamu ini bekerja keras ya, pejuang ini nih, pejuang uang gitu ya. Pejuang financial gitu ya. Ya, banyak menggunakan waktu, tenaga, pikiran gitu yang kamu curahkan sepenuh hati untuk pekerjaan kamu, untuk menghasilkan hasil yang optimal. Itulah yang kamu inginkan di sini gitu ya. Dan ya, kamu selalu memanfaatkan situasi atau peluang-peluang yang ada di hadapan kamu. Kamu selalu mempelajari pekerjaan kamu gitu ya. Kamu selalu mengedukasi diri kamu untuk hal-hal baik itu positif atau negatif yang kamu lihat di sekitaran kamu gitu ya. Walaupun ya di berbagai bidang ya, dengan orang-orang di sekitar kamu pelajari juga sikap, karakter dan personalitinya, pekerjaan yang kamu tekuni juga seperti itu kira-kira di sini ya. Karena kamu di sini saya ngelihat dihadapkan pada dua pilihan gitu. Ada beberapa di antara kamu ini untuk dua pilihan ini bisa resonate untuk karir, asmara atau kesehatan juga gitu ya. Readingan ini bentuknya general ya, nggak melulu khusus untuk asmara saja, bisa juga untuk karir. Beberapa di antara kamu sepertinya memperoleh peluang nih gitu ya.
kesempatan gitu. Ada juga ini sepertinya seperti jual beli gitu ya, jual beli properti gitu ya. Ada juga peluang lowongan kerjaan gitu. Tapi sepertinya ada konflik gitu yang kamu dapatkan di sini. Bisa konflik dengan orang lain, bisa juga konflik dengan diri kamu sendiri, konflik batin gitu. Nah, kamu jadi bimbang nih gitu. Ya, kamu mendapatkan solusi di sini sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, tapi kamu jadi bingung gitu. Milih yang mana gitu ya. Iya, kamu bekerja keras untuk mempelajari situasi dan kondisi ini gitu. Ini adalah beban yang sangat berat buat kamu dan kamu harus memikulnya gitu ya. Sepertinya ini menuntut ide kreatif, uh, daya imajinatif gitu ya, membutuhkan usaha-usaha kamu gitu, kerja keras kamu gitu untuk berkorban gitu ya, untuk mengorbankan diri menyelesaikan permasalahan di sini gitu ya. Ada the lovers, iya. Sepertinya ini sepertinya two of pentacles di sini adalah dua orang ya. Kamu sepertinya dihadapkan pada dua pilihan di sini gitu. Dan yang pada akhirnya saya ngeliat di sini bahwa kamu menemukan sosok yang kamu rasa soulmate kamu gitu. Sepertinya kamu di sini menemukan soulmate kamu. Kamu dihadapkan pada dua sosok orang nih gitu ya, orang baru gitu ya. Nah, ada nih sepertinya orang lama dengan orang baru gitu kan. Kamu jadi bingung karena ada kehadiran dari orang baru ini gitu. Jadi ini adalah beban yang sangat berat gitu ya, butuh usaha kerja pikiran, kerja keras atau observasi yang sangat telaten gitu ya untuk memutuskan yang mana sebenarnya yang terbaik buat saya gitu ya. Dan ya pada akhirnya saya ngelihat di sini kamu sepertinya yakin ya dan memutuskan bahwa dia ini adalah soulmate saya gitu. Pada akhirnya di minggu ini kamu memutuskan ya, dan kamu mengetahui yang mana yang merupakan soulmate kamu di sini gitu. Oke, saya mau klarifikasi nih untuk setiap kartu di sini untuk Virgo ya. Ada Ace of Pentacles, iya, ada The Magician, butuh ide-ide kreatif, butuh keberanian gitu ya, butuh waktu juga di sini sepertinya untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan peluang ini. Tapi ini peluang atau pertemuan yang kamu dapati ini dengan orang baru di minggu ini gitu ya, itu prosesnya cepat gitu ya. Dan pertengkaran di sini juga gitu ya, perdebatan ya untuk beberapa dari kamu yang mengalami konflik di sini itu prosesnya cepat di sini gitu ya. Oke. Ada the Chariot, kamu nggak mau dipersalahkan di sini gitu, kamu nggak merasa bersalah di sini gitu ya. Dan the Hermit, ya untuk the Hermitnya, iya kamu di sini berusaha untuk memahami sekitaran kamu gitu ya, berusaha untuk memahami, sepertinya di sini ada juga beberapa di antara kamu yang berusaha memahami pasangan kamu, lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Ya kamu self healing di sini nih gitu, lagi berusaha menyendiri gitu ya kan, berusaha menyembuhkan energi sendiri, menenangkan diri gitu ya kan sehabis dari konflik ini. Kamu juga di sini berusaha untuk mempelajari situasi, memahami orang lain, lingkungan kamu gitu ya. Oke. Ada Eight of Swords. Ya, untuk Eight of Swords-nya ya untuk rasa frustasi yang kamu hadapi di sini nih gitu ya. Kamu ngerasa tidak menemukan solusi jalan keluar nih untuk milih yang mana sebenarnya saya mau pilih nih, yang mana sebenarnya yang terbaik yang mau saya mau gitu ya. Oke. Ada King of Swords ya. Ya, untuk King of Swords ini sepertinya adalah ini ya, beberapa di antara kamu ada yang pengen moving gitu ya, pengen menjalin hubungan yang baru gitu ya, dengan seseorang yang baru gitu ya kan. Kamu pengen hidup bahagia nih dengan seseorang yang baru ini gitu. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang ngerasa bahwa dengan orang lama nggak baik nih gitu ya, dan kamu membutuhkan sosok seseorang yang baru di dalam kehidupan asmara kamu yang menghadirkan kebahagiaan, membawa sebuah perubahan gitu. Dan sepertinya kamu memikirkan itu di sini gitu. Kamu di sini sebenarnya melihat situasi kamu bahwa ya kamu memang harus move on gitu ya. Kamu memang harus ya harus meninggalkan yang lama. Sepertinya ada beberapa di antara kamu nih ya masih menjalin hubungan dengan orang lama gitu, tapi kamu melihat bahwa di hubungan ini tidak baik gitu ya kan.
Dan ketika kamu dipertemukan dengan orang baru gitu, nah kamu pengen move on gitu, kamu pengen kehidupan yang bahagia gitu, dan kamu ngerasa bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah hal terbaik buat kamu gitu ya. Ya, tapi masih bingung-bingung nih gitu ya, masih ada kebingungan di sini gitu. Oke, untuk readingan ini juga bisa vice versa gitu ya. Bisa jadi kamu ngerasa bahwa aku nggak ada orang, nggak ada dua pilihan tuh gitu ya kan. Oke, bila kamu ngerasa kamu nggak ada dua pilihan, ini bisa jadi adalah orang yang sangat dekat dengan kamu, yaitu pasangan kamu, atau bisa jadi ini untuk karir kamu gitu ya, atau juga untuk kesehatan kamu gitu ya, dimana kamu diperhadapkan pada dua pilihan gitu atau kondisi gitu ya. Oke, nah di sini ya saya ngelihat di sini the lovers gitu. Ini adalah soulmate gitu ya. Kamu di sini lagi berpikir nih, lagi menimbang-nimbang apakah si dia ini sebenarnya adalah soulmate saya, si A atau si B gitu. Yang mana sebenarnya sosok yang bisa membawa kebahagiaan di dalam kehidupan saya ke depan gitu ya. Ada Eight of Pentacles. Iya, untuk Eight of Pentacles di sini saya ngelihat bahwa kamu ini karena terlalu banyak bekerja keras gitu ya, ada yang sepertinya mempengaruhi kesehatan kamu gitu ya. Iya, sepertinya kamu perlu nih istirahat, perlu juga menenangkan pikiran, sesekali berbaur dengan teman gitu ya kan. Jangan menghabiskan waktu untuk bekerja terus gitu ya kan. Jadi ya di sini saya ngelihat bahwa kamu itu beberapa di antara kamu bekerja terlalu serius nih gitu ya. Sampai-sampai kamu nggak punya waktu untuk diri kamu sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk kumpul-kumpul dengan teman sendiri gitu ya kan, untuk ngobrol-ngobrol, gabung-gabung gitu ya, nongki-nongki gitu ya kan. Nah, pekerjaan keras ini nih yang membuat kamu jadi berpikir keras, yang mempengaruhi kesehatan kamu di sini gitu ya. Iya. Dan ya saya melihat di sini sepertinya ada peluang bagi kamu ya. Sepertinya ini adalah saatnya kamu untuk, ya beberapa di antara kamu yang pengen ganti pekerjaan gitu ya kan. Ya, yang dihadapkan pada dua pilihan karir di sini ya. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat buat kamu untuk berganti karir gitu ya. Ada dua pilihan nih diperhadapkan dengan kamu gitu ya. Ada peluang yang ditawarkan terhadap kamu di sini gitu ya. Cuma beberapa di antara kamu saya ngelihat di sini sepertinya ada konflik batin gitu ya kan. Antara pilih apa enggak gitu ya kan. Ya, sepertinya dari dalam diri kamu, kedalaman alam bawah sadar kamu udah mendesak gitu ya kan. Pengen memilih sesuatu yang baru, yang fresh gitu, yang pekerjaan yang bisa memberikan harapan-harapan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan kamu gitu. Kamu pengen meninggalkan yang lama gitu kan. Cuman kamu ada rasa takut di sini gitu ya. Bimbang gitu ya. Takut salah melakukan suatu keputusan gitu. Ya. Kamu sangat bekerja keras di sini mempelajari situasi kamu. Nanti kalau misalnya saya pilih yang baru, apakah nanti saya nggak salah langkah ya, gitu ya. Iya, ini karena diakibatkan faktor keuangan gitu ya. Kamu takut nanti keuangan kamu malah makin merosot ketika memilih karir yang baru ini nih, gitu, pekerjaan yang baru ini nih, gitu ya. Dan ya ada Ten of Wands ya untuk Virgo. Iya, ada rasa kekecewaan yang kamu hadapi sih di pekerjaan kamu sepertinya ya. Yang pertama, yang sebelumnya ini terlalu banyak tanggung jawab, tugas-tugas yang kamu emban gitu ya. Mana penghasilannya nggak gitu banyak gitu ya kan, tapi tanggung jawabnya banyak sekali gitu. Dan harus diselesaikan gitu ya. Kamu ngerasa kecewa di sini, ngerasa seperti ditipu, ngerasa seperti dimanfaatin gitu ya kan. Kamu ngerjain banyak hal, banyak yang harus kamu selesaikan, dan itu harus tuntas selesai dan gitu ya kan. Tapi gajinya nggak banyak gitu, nggak besar gitu. Kamu ngerasa dimanfaatin di sini untuk waktu dan kerja keras kamu gitu ya kan. Kamu pengen sesuatu pekerjaan yang baru ini ya. Memang benar-benar ini adalah pekerjaan yang fair gitu ya, yang ya kamu dibayar sesuai dengan jerih payah yang kamu berikan gitu. Dan ini memberikan memberikan pekerjaan yang baru ini memberikan peluang-peluang atau ya menawarkan kebahagiaan gitu ya. Sesuatu yang menawarkan pekerjaan yang membuat kita bahagia itu artinya ya kan ada
ada sesuatu yang baru di sana dibandingkan yang sebelumnya gitu ya kan, dari gaji pokok atau dari situasi lingkungan di sana gitu ya, lebih menyenangkan ya seperti itu gitu ya. Iya. Dan ya saya di sini ngelihat sepertinya kamu memang butuh waktu ya, butuh proses di sini, butuh waktu untuk menganalisa, mengobservasi gitu ya situasi kamu ini yang diperhadapkan pada kebingungan di sini gitu ya. Kamu butuh waktu, kesabaran juga ya, ketabahan pada diri sendiri untuk mendapatkan pencerahan, jalan keluar, keputusan mana yang akan kamu peroleh nanti, yang keputusan mana ya, yang mana yang kamu harus pilih nanti ke depannya gitu ya. Iya. Tapi di sini saya ngelihat ya untuk beberapa dari kamu ya pada akhirnya di sini sepertinya kamu akan memutuskan di minggu ini yang mana yang akan kamu ini ya, yang mana yang akan kamu pilih gitu. Ya. Oke. Untuk spiritual guidance Virgo ya. Spiritual guidance Virgo. Please. Untuk tanggal 2 hingga tanggal 8 Agustus, minggu pertama bulan Agustus 2021, please. Untuk Virgo 3 spiritual guidance-nya gitu ya, untuk Virgo ya, please. Ya, ada Seven of Gabriel, ada The Empress, dan ada King of Gabriel ya. Untuk Seven of Gabriel-nya, stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power. Iya. Percaya diri lah gitu terhadap apa yang kamu ini ya, yang kamu percayai gitu. Dan ya kamu harus menguatkan diri kamu sendiri juga di sini ya, secara spiritual, untuk menyemangati diri sendiri gitu ya, untuk mendapatkan pencerahan gitu ya, untuk mendapatkan kejelasan dari situasi ini gitu ya. Sepertinya di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu ngerasa situasinya kabut gitu ya, rumit gitu ya kan. Iya, kamu jadi bingung gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya mengalami konflik batin dengan pasangan yang sebelumnya, lalu kamu dipertemukan dengan orang baru dan itu malah membuat kamu menjadi semakin rumit gitu ya, milih yang mana gitu. Oke. Ada The Empress, time to act upon your plans, creativity is rewarded, luxurious or abundant resources. Iya, ini adalah waktunya kamu untuk bertindak ya, jangan berdiam diri ya kan, seperti di sini ya, jangan terlalu banyak berdiam diri ya, jangan terlalu banyak merenung, terlalu banyak mengintrospeksi diri gitu ya kan. Ya terkadang kita kalau terlalu banyak, terlalu detail ya di dalam menganalisa atau di dalam menimbang-nimbang, di dalam membuat suatu keputusan gitu ya kan, malah itu akan memperpanjang waktu, mengulur-ulur waktu. Semakin lama kita membuat keputusan, nanti kehilangan peluang atau kesempatan yang ada di depan kita. Ketika kamu misalnya dipertemukan dengan orang baru dan kamu ngerasa bahwa orang baru ini adalah secara intuitif, orang baru ini adalah orang yang sepertinya adalah soulmate kamu gitu, atau karir atau pekerjaan yang ditawarkan sama kamu gitu ya, kamu ngerasa bahwa di sini kamu memperoleh peluang yang cemerlang nanti ke depannya gitu ya kan. Nah, kamu dengarkan intuisi kamu gitu ya, intuisi kamu tidak akan menipu apa yang seharusnya yang terbaik untuk diri kamu sendiri gitu ya. Ya, apa yang seharusnya kamu butuhkan di kehidupan kamu untuk kehidupan kamu yang lebih baik ke depannya gitu. Yep. Dan ada King of Gabriel, generous, inspirational, dramatic, driven. Keep your eyes on the big picture, leave the details to others, experience that leads to success, genuine concerns for others. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya. Untuk King of Gabriel di sini, yep. Saya ada nggak di sini King of Gabriel? Oke. Untuk King of Gabriel sendiri di sini, sebenarnya kamu itu diperkaya dengan talenta, daya imajinatif, dengan ide-ide kreatif gitu ya. Cuman di sini saya ngelihat kamu terlalu banyak menganalisa gitu di sini ya, terlalu banyak mengedukasi diri sendiri gitu dia. Jadi akhirnya agak memperlambat perjalanan kamu gitu ya, memperlambat perjalanan energinya untuk membuat suatu keputusan di sini gitu. Ya, jangan terlalu banyak berdiam diri, segera membuat suatu keputusan solusi untuk konflik yang kamu hadapi gitu ya, konflik batinkah gitu, dimana kamu bingung memilih
yang A atau si B gitu ya. Ya. Atau ya, konflik batin ini ya berhubungan dengan pekerjaan, asmara atau kesehatan seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Iya. Cobalah untuk membuat suatu penilaian itu secara general umum gitu ya. Jangan terlalu spesifik. Kadang-kadang kan kalau kita terlalu detail di dalam mengobservasi sesuatu kan kita jadi terlalu terlalu menimbang-nimbang gitu ya kan. Sama seperti misalnya perbuatan orang lain terhadap kita, berapa kali dia bantuin kita misalnya kan, berapa kali saya bantuin dia, kita hitung-hitung itu semua gitu ya kan, itu jadi beban pikiran loh gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak menilai itu secara detail gitu, apakah perilakunya si dia ini nih, misalnya untuk pasangan kamu di sini ya, kamu sepertinya lagi menimbang-nimbang gitu antara si A atau si B berdasarkan sikap personality mereka, berdasarkan perbuatan mereka, kontribusi mereka di dalam kehidupan kamu gitu ya kan. Jadi kamu menilainya itu secara detail gitu, terlalu detail gitu ya kan. Ya bisa jadi ada beberapa di antara kamu juga ini saya ngelihat kamu terlalu detail di dalam menginterogasi atau mengobservasi pasangan kamu yang lama gitu ya. Ya. Dan ya. Saya ngelihatnya di sini sepertinya dua-duanya gitu ya. Terlalu detail gitu ya kan. Jadi itu malah jadi membuat kamu menjadi makin bingung gitu. Ya, kalau menurut saya, saran saya di sini ya, coba tanyakan hati kamu, intuisi kamu ketika kamu memang memiliki peluang ya. Di sini kamu ini energi kamu nih gitu, The Hermit di sini gitu ya. Iya. Kamu ada self introspection di sini, ada self healing di sini. Kamu lagi cari-cari tahu nih solusi apa yang harus kamu lakukan di sini gitu ya. Kamu belajar juga nih menyerap banyak informasi gitu ya. Belajar juga ini melihat berbagai sumber gitu ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu juga nih sedang dilibatkan dengan sosok seseorang yang berenergi Gemini, Libra dengan Aquarius juga di sini ya gitu. Nah, ini memberikan kamu seperti kontribusi, membantu kamu di dalam ini ya, memberikan informasi, saran gitu terhadap kamu gitu ya. Iya, terhadap ini kebimbangan yang kamu hadapi gitu. Ya, tapi pada akhirnya saya ngelihat di sini bahwa kamu menemukan dan membuat pilihan yang baik untuk kamu gitu ya di sini ya. Karena di sini ada the lovers nih. Untuk the deck of the bottom, wow, ada wheel of fortune nih. Wow. Ini adalah keberuntungan gitu ya. Kamu memperoleh keberuntungan di minggu ini gitu. Ada seven of cups. Untuk beberapa di antara kamu yang sangat bermimpi gitu ya menjadi kaya gitu. Akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, dan juga penantian kamu atas ini ya, penantianmu terhadap soulmate kamu ya, orang yang kamu impikan, idam-idamkan selama ini sepertinya muncul di sini ya. Di minggu ini muncul nih sosok soulmate di kehidupan asmara kamu. Yep. Ya, demikian untuk Virgo untuk tanggal 2 sampai tanggal Agustus. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Jika kamu ngerasa ini resonate terhadap kamu, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Bila kamu ngerasa ini tidak resonate sama sekali, diabaikan saja, diambil sisi positifnya, jangan terlalu diambil hati ya. Oke, terima kasih buat Virgo, sampai jumpa.